Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pemutakhiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Dan di sini sudah ada suratnya ya teman-teman. Ini nomornya dan ini terkait dengan pemutakhiran data guru calon peserta PPG dalam jabatan ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam jabatan ini yang sudah terdaftar dalam aplikasi Dapodik dan aktif di satuan pendidikan. Oke, yang pertama dalam rangka ya terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, Direktorat Dirjen GTK melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru itu akan melakukan pemutakhiran ya terkait dengan calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, jadi sasarannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, kita bahas dulu terkait dengan sasarannya, kemudian nanti kita bahas teknis apa saja dan bagaimana dan di mana ya pemutakhiran itu dilakukan, ya. Yang pertama itu terkait dengan sasarannya. Nah, jadi yang bisa ikut dalam seleksi PPG ini dalam jabatan ini adalah dia guru ataupun kepala sekolah yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022. Jadi yang kemarin di tahun 2022 yaitu yang lulus administrasi tapi dia belum masuk dalam seleksi akademik, maka ini diikut sertakan. Kemudian di poin B, dia adalah guru ya. Jadi jangan tanya lagi tendik ya, tapi ini namanya aja kan PPG, pendidikan profesi guru. Guru dan kepala sekolah ya yang belum termasuk pada poin A, artinya dia belum ikut dalam PPG dalam jabatan dan belum lulus seleksi administrasi ya. Ini yang di poin B ya, belum memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi dan belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi bagi guru dan Kepsek yang belum memiliki sertifikat pendidik ya, ini yang termasuk pada poin A ya, artinya dia belum lulus administrasi di tahun 2022, itu bisa mengikuti PPG ini ya. Nah, kemudian data yang perlu dimutakhirkan itu. Nah, data yang perlu dimutakhirkan itu adalah yang pertama NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian nomor NIK ini harus valid ya teman-teman. Itu ceknya di bagian verbal ketika. Oke, kita cek ya di bagian ini. Silahkan Bapak Ibu tanya sama operatornya dan operator login dengan akun verbal ketikanya. Pastikan bahwa datanya itu sudah sesuai dengan valid dukcapil, artinya sudah centang seperti ini dan sesuai dengan data kependudukannya ya, baik itu secara KTP ataupun secara KK. Nah, kemudian kita kembali lagi terkait dengan data tadi. Kemudian status validasi di verbal PTK tersebut dapat dipantau oleh si PTK sendiri itu melalui aplikasi Dapodik masing-masing guru. Nah, itu dipantaunya maksudnya di sini adalah yang pertama si operator sekolah itu memantau melalui verbal ketika. Cek dulu apakah sudah sesuai dengan dukcapil seperti ini, sudah checklist atau tidak. Nah, yang kedua itu ceknya di bagian akun PTK-nya. Nah, ini PTK Datadik. Jadi klik aja di bagian PTK Dik, PTK Datadik. Itu silakan Bapak Ibu login dengan akun PTK-nya masing-masing ya. Dan dipastikan bahwa itu sudah sesuai dengan data dukcapil. Ceknya di bagian biodata. Nah, ini silahkan dicek lagi di bagian identitas ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke bagian B. Nah, riwayat pendidikan formal. Nah, ini wajib terdaftar riwayat pendidikan formal itu dari SD ya hingga terakhir ya pada aplikasi Dapodik. Jadi di bagian ini, di bagian riwayat pendidikan ya di PTK Datadik itu wajib terdaftar dari S1 sampai dengan dari SD sampai dengan S1 ya di bagian ini. Pastikan semua terdaftar ya. Jadi logika sistemnya tidak mungkin dia memperoleh S1 kalau tidak ada SMA, tidak mungkin SMA sebelum SMP, tidak mungkin SMP sebelum SD ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk menambah bagi yang belum ada S1 itu di bagian ini, di bagian tambah riwayat pendidikan ya. Nah, nanti ditambah hanya S1. Tapi kalau yang SD sampai SMA itu di Dapodik ya. Oke, kita balik lagi di bagian ini. Kemudian status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, kalau memang teman-teman itu di bagian aplikasi Dapodik
silahkan teman-teman cek lagi di riwayat pendidikannya, di riwayat kepegawaiannya di bagian biodata, ya di bagian kepegawaian, itu cek lagi apakah teman-teman sudah mutakhir datanya, apakah dia honor sekolah, honor daerah, honor kabupaten, honor provinsi, P3K, PNS dan sebagainya, itu dipastikan dulu di bagian ini dan TMT terkait dengan kepegawaiannya, ya. Nah, kemudian kita balik lagi di bagian ini. Adapun yang dimaksud poin 2D yaitu guru dan kepala sekolah dengan kepegawaian ya PNS, CPNS, P3K, honor daerah dan guru honor tetap. Jadi kalau yang honor sekolah ini yang diapakan yang di sasarannya ini ya. Ini dulu yang guru dan kepala sekolah yang berstatus PNS atau CPNS, P3K, guru honor daerah dan guru tetap yayasan. Jadi yang honor sekolah masih belum ya. Jadi ini sasarannya. Jadi yang tanya-tanya jenis kepegawaian itu yang mana? Yang ini ya. Nah, ini. Dan kemudian batas waktunya itu adalah 12 Mei 2023. Itu pukul 23.59 ya. Jadi kalau memang nanti silahkan dilakukan pemutakhiran dan pastikan Bapak Ibu sudah memenuhi syarat ya seperti yang sudah tergambarkan ya. Dan di sini ada juga yang namanya riwayat karir ya, lupa saya jelaskan tadi yang di bagian C, langsung ke D tadi ya. Riwayat karir. Nah, ini di riwayat karir Bapak Ibu pastikan bahwa di aplikasi Dapodik ya, ini pastikan bahwa sudah tercatat riwayat karirnya adalah riwayat pertama kali Bapak Ibu honor. Pertama kali Bapak Ibu menjadi guru di riwayat karir, karena bakal dibaca TMT pertama Anda menjadi guru ya. Oke, di sini saya bakal login dengan data gurunya ya. Misalkan di sini ya, teman-teman. Nah, kita login dengan akun PTK-nya di aplikasi Dapodik. Jadi untuk merubah data PTK itu harus login dengan akun PTK-nya ya. Mungkin teman-teman sering menggunakan yang namanya tukar pengguna, tapi biasakan untuk menggunakan akun PTK-nya langsung dari beranda ya. Lebih mudah daripada cari-cari kode registrasi. Dan kemudian klik di bagian GTK ya, kemudian di bagian guru, kemudian klik di bagian ubah ya. Ini penting sekali bagi teman-teman semuanya terkait dengan PPG. Jadi PPG dia membaca juga yang namanya riwayat karir pertama Anda menjadi guru ya. Nah, klik aja di bagian riwayat karir guru. Nah, di sini teman-teman harus ya, yang pertama itu harus tercatat pertama Anda menjadi guru. Dari kapan dan kapan ya. Misalkan di sini. Nah, ini contoh misalkan di sini kita klik tambah. Nah, di sini yang pahamnya ini jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan di mana Anda mengajar. Misalkan Anda pertama mengajar di SMP, kemudian yang terakhir saat ini di SD ataupun di mana saja ya. Artinya di semua jenjang jenjang pendidikan ini ya, baik di TK nanti ya, bahkan nanti pokoknya pertama Anda menjadi guru di mana. Nah, kemudian masukkan di bagian ini jenis lembaganya, sekolah. Kemudian status kepegawaiannya misalkan dulu menjadi guru honor sekolah ya, kemudian nanti menjadi honor daerah ya, setingkat dengan kabupaten ataupun provinsi itu diisikan. Nah, kalau memang Bapak Ibu memiliki riwayat misalkan dari pertama itu adalah pertama Anda adalah sebagai honor sekolah, diisi honor sekolah dari kapan, sejak kapan, dan nomor suratnya, kemudian nama yang tanda tangan ya. Kemudian nanti menjadi honor daerah, misalkan tingkat daerah, misalkan honor kabupaten ataupun honor murni, maka diisikan honor murni. Kenapa? Karena yang tanda tangan itu sudah berbeda ya. Kemudian TMT Anda itu pertama jadi honor murni, kapan honor sekolah dari kapan, sejak kapan, karena di sini ada TMT dan TST, tanggal selesai tugas ya. TMT itu tanggal mulai tugas. Nah, jadi berbeda. Nah, kemudian nanti ada yang namanya perubahan kepegawaian lagi. Misalkan Anda menjadi honor kabupaten. Nah, diisikan lagi honor kabupaten seperti ini ya. Nah, ini
diisikan lagi honor kabupaten. Kemudian Anda menjadi P3K. Nah, ini misalkan menjadi P3K. Nah, maka diisi lagi P3K-nya. Kemudian jenis PTK-nya saat menjadi P3K Anda sebagai guru apa ya. Nah, kemudian misalkan guru kelas tetap. Misalkan nama lembaganya apa. Kalau memang masih di sekolah yang sama, diisikan sekolah yang sama. Kalau memang di sekolah yang berbeda, diisikan sekolah yang berbeda sesuai dengan nama dapodiknya. Kemudian SK kerjanya, SK P3K-nya ataupun disesuaikan dengan status kepegawaiannya. Kemudian tanggal kerjanya kapan, kemudian TMT-nya kapan, TST-nya kapan, tempat kerja kapan ya. Jadi di sini riwayat karir adalah riwayat pertama Anda jadi guru. Nah, di sini sudah diterangkan ya. Tabel ini untuk mengetahui TMT pertama Anda diangkat menjadi guru dari perjalanan Anda menjadi guru, baik di sekolah saat ini maupun di sekolah yang lain ya, baik yang sudah selesai masa baktinya maupun yang saat ini aktif mengajar. Jadi semua tempat Anda misalkan dulu pernah ngajar di 3 sekolah, isikan di bagian ini kapan TMT-nya dan kapan TST-nya. Artinya di sini dibaca yang namanya riwayat pertama Bapak Ibu menjadi guru karena ini sangat penting ya. Nah, kemudian di sini ada honor daerah. Nah, honor daerah itu sejak kapan ya? Dan kalau memang masih masih aktif itu jangan diisi TST-nya ya, jangan diisi TST-nya. Tapi kalau sudah silakan diisikan. Jadi seperti itu pemahaman terkait dengan riwayat karir ini ya. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah guru dan kepsek yang belum lulus seleksi administrasi di tahun 2022 tetapi belum lulus seleksi akademik ya. Jadi mereka nanti tidak ada mungkin di ini semuanya di SIM PKB ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang sudah melihat video ini silahkan cek SIM PKB-nya apakah terpanggil atau tidak. Kemudian nanti yang lulus seleksi administrasi ini dia tidak melewati lagi yang namanya seleksi administrasi, tapi nanti silahkan menunggu pemanggilan terkait dengan seleksi akademik ya, karena dia sudah lulus administrasinya. Dan kalau memang tidak ada perubahan, tapi kalau ada perubahan silahkan ditambah terkait dengan berkasnya. Mana tahu nanti tim daripada PPG itu meminta berkas yang lain daripada tahun 2022. Kemudian guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A dan belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi bagi seluruh guru dan kepsek itu yang terdaftar dalam aplikasi Dapodik itu yang tidak termasuk di poin A. Artinya mereka belum lulus administrasi ya di tahun 2022 dan belum juga memiliki sertifikat pendidik itu bisa ikut dalam PPG ini. Nah, kemudian nanti silakan pemutakhiran terkait dengan NIK itu di Verval PTK sudah kita jelaskan tadi di mana, dan kalaupun nanti ada kesalahan daripada data itu silakan nanti diperbaiki di bagian perbaikan identitas oleh operator. Silakan diperbaiki, nanti di scroll aja ke samping, klik di bagian perbaikan, masukkan data-datanya dan silakan klik perbaikan. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi disesuaikan dengan data kependudukannya. Oke, kemudian riwayat karir tadi sudah saya jelaskan ya. Riwayat pendidikan juga harus ada semuanya dari SD sampai dengan SMA, dari S1. Kemudian status kepegawaiannya ya, status kepegawaiannya kalau memang guru dia harus guru di aplikasi Dapodiknya ya. Nah, cek di bagian penugasan ya terkait dengan jenis PTK-nya di bagian penugasan di bagian ini ya. Jadi kalau guru itu akan terpanggil. Jadi pastikan dulu jenis PTK-nya sudah benar di aplikasi Dapodik. Jangan nanti terdaftar tenaga administrasi tapi maunya dipanggil PPG ya. Nah, jadi PPG ini tidak membaca yang namanya Anda mengajar apa, tapi dibaca kepegawaiannya ya. Kemudian terkait dengan poin 2D ya, satu kepegawaian itu dengan syarat dia adalah PNS ataupun CPNS, P3K, honor daerah dan guru tetap yayasan ya. Kemudian batas waktu pemutakhiran 12 Mei
2023 atau di jam 23.59 ya. Mudah-mudahan ini dipahami dan silakan Bapak Ibu sebarkan video ini, silakan berikan kepada teman-teman yang akan mengikuti yang namanya PPG dan belum paham terkait dengan pemutakhiran data calon guru PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Untuk informasi selanjutnya itu silakan Bapak Ibu kunjungi aja Instagramnya PPG Kemdikbud ya, ataupun lihat juga di webnya ya, ketik aja di Google itu PPG, nanti ada di bagian ini ya, beranda Direktorat Pendidikan Profesi Guru ya. Nah, di sini sudah ada yang namanya terkait dengan pengumuman PPG dan semua terkait dengan PPG itu ada di sini ya. Oke, jika tidak ada hal lagi, saya Pamun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa di video selanjutnya.